adalah sebuah alasan yang klasik yang disampaikan oleh Kaisang Pangarep. Dan bagi saya secara pribadi, hanya orang-orang yang tidak waras yang akan percaya dengan pernyataan dari Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo itu, bahwa perginya dia ke Amerika Serikat bersama istri tercinta itu hanya nebeng jet pribadi temannya. Berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video kepada pemirsa sekalian dan mari kita simak bersama-sama. Jadi teman-teman, tadi Kaisang Pangarep yang beberapa waktu ini viral karena soal jet pribadi mendatangi KPK dan melaporkan bahwa dia sebetulnya ke Amerika beserta istri, kakak istri dan stafnya itu nebeng ke Amerika menggunakan pesawat temannya. Tahu KPK bilang apa? KPK mengatakan Kaisang pergi ke Amerika nebeng tapi temennya tidak ikut. Ini law apalagi yang sedang dihadirkan. Orang di Republik ini semuanya tidak bodoh dan semuanya bisa menganalisa. Kalau yang namanya nebeng itu berarti ikut dalam tumpangan, pemiliknya ikut serta. Tapi kalau nebeng dengan bahasa Kaisang, pemiliknya tidak ikut, itu bukan nebeng namanya, Pak. Itu namanya minjam. Meminjam sama dengan gratifikasi, kecuali minjamnya plus berbayar. Nah, gratifikasi atau bayar, bos? Ternyata kan bukan bayar, nebeng, tapi pemiliknya tidak ikut. Gimana teman-teman? Nebeng tapi temennya nggak ikut. Dari pihak Kaisang bilang katanya searah, tapi temennya nggak ikut. Searah sama siapa jadi? Coba briefing dulu yang bener dong, jangan blunder kayak gini kan ketahuan ngibulnya kan. Kaisang Pangarep akhirnya datang ke KPK. Kaisang ke KPK bukan sebagai penyelenggara negara, pejabat negara, bukan juga penuhi undangan, tapi inisiatif pribadi Kaisang sendiri. Tujuannya apa? Klarifikasi soal masalah jet pribadi yang lagi rame kemarin. Kaisang jelasin kalau dia naik terbang ke Amerika itu ikut pesawat temennya, bukan nyewa ataupun beli itu pesawat jet. Tapi tunggu dulu, Kaisang ini udah berani datang ke KPK buat klarifikasi soal jet pribadi ini. Pejabat yang lain pada kemana ya? Bu Puan Maharani, Bu Megawati yang dulu naik jet pribadi kayaknya harus datang juga nih ke KPK. Sama Prof. Mahfud yang kemarin kedapatan naik jet pribadi beberapa waktu lalu juga wajib klarifikasi ke KPK nih. Kenapa gitu? Soalnya kata peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman, harusnya Prof. Mahfud melapor ke KPK. Biar nanti KPK yang tentuin soal gratifikasi atau bukan. Jadi gimana menurut kalian? Pejabat lain yang naik jet pribadi selain Kaisang wajib hadir ke KPK nggak nih? Salam logika. Kawan-kawan semua, sekarang sudah clear ya masalah Kaisang Pangarep pakai jet pribadi sama istrinya ke Amerika itu. Dia hanya nebeng temennya. Setelah 1 bulan kurang 1 hari, akhirnya Kaisang Pangarep mendatangi kantor KPK dan mengklarifikasi bahwa beliau berangkat ke Amerika pakai jet pribadi hanya nebeng. Sekali lagi, nebeng temennya. Clear ya? Kalau nebeng itu bukan gratifikasi. Tapi nih pernyataan KPK malah bikin blunder. Tiket Kaisang ke Amerika itu harganya katanya sekitar 90 juta per orang. Tunggu. Kalau jet pribadi itu kan bukan untuk komersil ya izinnya. Kalau izinnya non komersil atau bukan niaga, lalu kenapa jual tiket? Sudah jual tiket, angkut penumpang dari negara asing lagi. Lalu berapa peraturan tuh yang dilanggar? Tapi gua penasaran, itu temennya Kaisang waktu ke Amerika
ikut apa enggak? Siapa ya nama temennya kira-kira? Terus temennya itu kalau Kaisang bukan anaknya Pak Jokowi, kira-kira mau nggak ditebengin? Kaisang mengaku cuma nebeng jet pribadi. Apakah kita bisa percaya dengan perkataannya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kaisang Pangarep, bungsu dari Presiden Jokowi, akhirnya muncul dan memberi pernyataan terkait dengan polemik penggunaan pesawat jet pribadi yang belum lama ini dipakai oleh Kaisang dan istrinya dalam penerbangan rute Jakarta Amerika Serikat. Menemui Dewas KPK, meskipun agak janggal, tetapi kudu diterima karena pelakunya adalah anak dari seorang penguasa. Kaisang berkilah bahwa perjalanannya yang kemarin itu hanyalah nebeng dengan temannya. Istilah nebeng memang lekat dengan budaya masyarakat kita yang secara sederhana bisa disamakan dengan kegiatan menumpang kendaraan orang lain. Misalnya mulai dari sepeda motor sampai mobil sekalipun, karena kebetulan satu arah atau malah satu tujuan. Biasanya orang nebeng hanya sesekali karena terdesak oleh suatu kondisi, sehingga buat orang yang membonceng atau mengantarkan biasanya tidak menarik biaya apapun. Secara jarak biasanya juga dekat. Mungkin itu ke pasar, ke terminal, atau ke pengkolan yang akan dilanjutkan dengan naik angkutan umum karena jarak tempuh yang lebih jauh. Itu tadi adalah nebeng yang paling mentok pakai mobil dengan kualifikasi tertentu. Tergantung kebaikan hati dari pemilik mobil itu. Kalau pakai bus atau kereta api, jelas bukan nebeng karena orang harus membayar sebagai pengganti jasa antaran ke suatu tujuan. Begitu pula kalau orang pakai GoRide atau GoCar misalnya, jelas tidak bisa disebut nebeng sekalipun misalnya driver sekalian mau pulang yang kebetulan searah dengan rute penumpang itu. Nebeng, nebeng, dan nebeng. Mungkin umpatan itu biasa muncul kalau berhadapan dengan orang-orang di Jakarta. Nah, alasan nebeng yang dilontarkan oleh Kaisang Pangarep, bungsu dari Presiden Joko Widodo ini, bagi saya sudah termasuk menghina marwah dan kehormatan dari KPK sebagai lembaga anti rasuah yang dibuat demi memberantas korupsi di negeri ini, di mana tindakan gratifikasi termasuk di dalamnya yang menurut aturan undang-undang memang salah dengan alasan apapun itu. Komisi Pemberantasan Korupsi harus berani untuk menemukan alasan yang kuat dalam mengartikan penggunaan jet pribadi itu. Paling tidak untuk menghadirkan Kaisang Pangarep di pengadilan. Kalau perlu, disiarkan langsung seperti ketika Ahok diadili kala itu. Supaya menjadi pembelajaran bersama tentang perlakuan negara terhadap anak-anak pejabat penting yang ada
di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Membiarkan alasan yang tidak bermutu ini sama saja dengan membiarkan Komisi Pemberantasan Korupsi ditertawakan dan kehilangan taji, karena membiarkan anak kemarin sore itu menganggap bahwa tak ada yang berani menyentuhnya, setidaknya selama masih berstatus sebagai anak dari RI 1 itu. Sementara bagi masyarakat, memang tidak bisa berdiam diri saja. Dengan memaklumi tindakan bungsu Jokowi itu, karena sudah mengatakan bahwa dirinya hanya nebeng. Masa nebeng sampai lintas negara begitu, gimana kira-kira ceritanya? Sindiran perlu terus digulirkan sambil berharap bisa menyadarkan mereka yang masih naif, yang masih lugu, dan masih polos dengan menganggap bahwa dugaan gratifikasi ini hanyalah kesalahpahaman, karena menurut pengakuan Kaesang Pangarep cuma nebeng saja. Akhirnya rasanya masih sukar untuk berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan menjalankan fungsinya sesuai dengan amanah undang-undang. Setelah kapan hari itu mengaku bingung mau mengirim surat panggilan kemana saat Kaesang masih dianggap tidak jelas keberadaannya. Namun, meski harapan itu hanya secuil, kita mungkin bisa sedikit berharap bahwa alasan nebengnya Kaesang Pangarep bisa menyadarkan kembali pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bahwa anak ini sudah mempermainkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga perlu diberi pelajaran agar menjadi peringatan bagi yang lainnya. Kalau sampai tidak berani, sekalian saja angkat Kaesang Pangarep sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi seumur hidup, atau minimal diangkat sebagai Duta Nebeng Nasional, khususnya pakai jet pribadi itu. Bagaimana kira-kira komentar dari pemirsa sekalian ketika kita menyimak cuplikan-cuplikan video tadi dan komentar dari saya ini? Silakan tinggalkan kritik ataupun komentar Anda di kolom channel ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Kaesang akhirnya menunjukkan kejantanannya datang ke KPK yang menurut beliau, menurut Kaesang datang atas inisiatif sendiri tanpa dipanggil, tanpa diundang oleh KPK untuk mengklarifikasi tentang penggunaan jet pribadi yang diduga oleh publik adalah sebuah gratifikasi terhadap keluarga Presiden Jokowi ataupun terhadap saudara Kaesang, adik dari wali kota Solo kala itu, yaitu Gibran yang sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Kaesang datang ke KPK menjelaskan perihal tentang penggunaan jet pribadi tersebut yang menurut Kaesang, seperti yang kita dengar dan kita baca di banyak media hari ini, bahwa pesawat tersebut adalah dalam konteks kapasitasnya nebeng. Nebeng ini kalau kita bicara tentang bahasa rakyat adalah sebuah perilaku, kelakuan atau sifat atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
yang menumpang kepada orang lain yang kebetulan arahnya sama, yang kebetulan melewati jalur yang sama, tanpa adanya perjanjian tadinya untuk berangkat bareng atau pulang bareng. Tetapi ya nebeng aja. Boleh nggak aku ikut? Boleh. Itulah nebeng. Dan ini membuat logika kita semua sebagai masyarakat yang waras menjadi aneh. Kok nebeng rasanya semudah, seenak, segampang itu? Apakah masyarakat yang lain kira-kira kalau minta nebeng kepada pemilik pesawat jet pribadi tersebut boleh diikutkan? Tentu sangat tidak mungkin. Jadi kalaupun oke, kita menerima pernyataan Kaisang dalam tanda kutip nebeng, kita terima dia nebeng. Tetapi apakah dia nebeng akan diterima kalau dia bukan siapa-siapa? Dia nebeng diterima adalah karena anak dari Jokowi atau adik dari Gibran Rakabuming Raka yang kebetulan memiliki perjanjian MOU kerjasama dengan perusahaan yang menaungi grup usaha yang melakukan MOU dengan Pemkot Solo waktu itu, dan saat ini itu sedikit kontroversi tetapi terbiarkan begitu saja. Jadi kalau Kaisang katanya nebeng, ya nebeng, oke, kita terima nebeng. Tetapi apakah nebeng akan diterima kalau Kaisang itu bukan karena anak Jokowi? Menurut saya tidak. Kalau diterima nebeng siapa saja masyarakat, ya tidak masalah. Ini kan menjadi perlakuan khusus, jadi nebeng khusus. Artinya siapapun yang mengajari Kaisang untuk membela dirinya dengan klarifikasi kata nebeng itu justru menjerumuskan Kaisang. Karena tidak akan semua orang bisa nebeng. Tidak akan semua orang bisa numpang. Dan tidak semua orang bisa mengakses itu. Artinya ini adalah sesuatu perilaku dan pemberian yang khusus. Nebeng khusus. Pemberian nebeng khusus kepada Kaisang. Justru itu semakin menjerumuskan Kaisang bahwa ini diterima sebagai hadiah. Karena Kaisang adalah keluarga atau anak presiden. Andaikan Kaisang bukan anak presiden, tentu tidak akan bisa nebeng. Contohnya saya. Kalau saya minta nebeng kepada pemilik pesawat tersebut, saya tahu dia mau kirim saya, nebeng dong. Boleh tak? Tentu tidak, karena saya bukan anak presiden, bukan anak Jokowi. Tetapi kalau saya ada presiden, saya bilang, saya nebeng dong. Ya diberikan. Jadi konteks nebeng ini adalah diterima, didapat oleh Kaisang karena dia anak Presiden Jokowi. Atau karena dia adik dari Gibran Rakabuming Raka. Itu saja. Jadi saya prihatin dan kasihan sebetulnya kepada siapapun yang mengajari Kaisang untuk membela dirinya dengan kata nebeng itu. Justru itu adalah penjerumusan. Penjerumusan yang KPK tidak boleh diam dalam hal ini. Kalaupun dikatakan nebeng, maka saya berharap kepada KPK untuk juga memanggil teman Kaisang yang disebut memberikan tebengan ke dia. Benar tidak orang itu berangkat ke Amerika pada tanggal yang sama, ataukah hanya Kaisang dan Erya Gudono yang ada menggunakan pesawat tersebut? Benar tidak pemilik pesawat itu ada di dalam pesawat itu? Maka harus dicek manifestnya, harus dicek dokumen perjalanannya, di imigrasi harus dicek benar tidak dia keluar dari Indonesia pada tanggal hari yang sama bersama Kaisang. Benar tidak dia di Amerika, benar tidak kembali ke Indonesia. Harus dicek supaya kata nebeng itu pun terpenuhi. Tapi kalau orang yang pemilik pesawatnya ternyata tidak ada di sana dan yang berangkat hanya Kaisang, maka kata nebeng ini pun menjadi gugur dan semakin menjerumuskan Kaisang telah menerima gratifikasi sebagai keluarga presiden. Menurut kalian, benar nggak sih Kaisang nebeng? Kalau saya kok tidak percaya ya, saya tidak percaya sama sekali. Kalau KPK berani terus menelusuri ini, maka saya yakin akan banyak temuan-temuan dugaan perilaku yang tidak baik dari keluarga Jokowi ini.